Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih. Apa kabar? Tentu kabarnya baik ya, dan kita semua dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Selamat bergabung dalam ibadah online GPDI Kasih Immanuel Kebayoran Lama. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk kegiatan jadwal gereja kita seminggu ke depan. Setelah ibadah ini ada ibadah Super Kid untuk kelas babies. Dan jam 10 dilanjutkan juga dengan Zoom meeting untuk kelas junior beginner. Hari Selasa jam 7 malam ada ibadah wanita Deborah via Zoom. Dan hari Rabu dan Kamis malam jam 7 sampai jam 10 malam ada kegerakan doa PSBB. Dan hari Jumat juga jam 7 malam seluruh jemaat GPD Kasih Immanuel bersama dengan Ibu Gembala kita melalui Zoom. Dan hari Sabtu Minggu malam untuk J-Club Community. Dan puji Tuhan, itulah beberapa pengumuman yang saya sampaikan biar kita semua bersama-sama komitmen untuk kita bersama datang dalam komunitas kita ya, dalam setiap pertemuan ibadah kita dengan penuh semangat ya. Puji Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkaulah yang melindungi kami sepanjang malam dan kami bangun pagi hari dengan badan yang sehat dan tubuh yang kuat ya Bapa. Dan pada kesempatan pagi ini juga kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu Tuhan, tiada hentinya kami bersyukur dan bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar dalam ibadah kami ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, biar kami merasakan jamahan-Mu Tuhan, kami merasakan kekuatan yang daripadamu Tuhan lewat ibadah kami pagi ini Tuhan. Biar kami boleh bersuka cita Tuhan, kami memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dan terlebih kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau memimpin kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biar kami memulai Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat memuji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, masih bersuka cita? Mari pada hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau tinggikan nama Dia, karena hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Haleluya! Bersama memuji-Mu Tuhan,
sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria. Amin. Saudara-saudara, mari sama-sama pagi hari ini kita mau tinggikan nama Dia, kita mau angkat suara kita mau sembah Dia. Dan hanya Yesuslah satu-satunya penolong kita, satu-satunya penyelamat kita. We give you glory, we give you honor. We give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Mari sama-sama kita katakan, Gloria. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepada
pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Mari sama-sama saudara, kita mau naikkan pujian ini. Hanya mau menyembah Dia, dan hanya Dialah yang layak untuk dipuji. Amin. Layak disembah. Terima kasih Yesus, hanya Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau sorakan nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Bapa, hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami bisa sama-sama Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau nyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan hanya Kau yang layak untuk disembah Tuhan, hanya Kau yang layak untuk dipuji ya Bapa. Dan sebentar juga Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicara di hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti Tuhan maksud dari firman-Mu Tuhan, dan juga kami dapat melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat kita bertemu pagi ini dalam ibadah online ya saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan untuk kita bisa bertemu dan bisa beribadah bersama. Nah saudara, saya hanya ingin
menyaksikan atau bersaksi ya bahwa saya sudah divaksin, saudara. Puji Tuhan ya, hari Senin lalu saya sudah divaksin dan tidak sakit kok ya, tanpa ada keluhan yang berarti ya. Karena itu saya bersyukur dan berterima kasih tentunya kepada Presiden kita Bapak Joko Widodo yang sudah sangat memperhatikan para lansia ya, sehingga diberikan waktu khusus untuk vaksin para lansia ya. Saya juga berterima kasih di Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama yang tempat di mana saya divaksin. Di sana juga kami para lansia sangat terbantu ya. Para suster, perawat ya, juga sampai kepada satpam sangat baik, sangat ramah ya, dan memperhatikan, menolong para lansia. Ada yang usianya lebih di atas saya ya, menolong mereka bagaimana caranya harus mendaftar dan sebagainya ya. Nah, karena itu kita sangat bersyukur kita di Indonesia para lansia sangat diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini ya, saudara. Puji Tuhan. Karena itu saya himbau juga untuk saudara yang mungkin ada Bapak Ibu lansia yang masih takut untuk divaksin, jangan takut ya. Tidak ada efek samping yang berarti kok. Dan suntiknya pun sebentar saja ya. Tidak terasa sakit ya. Puji Tuhan. Supaya kita cepat keluar dari pandemi ini ya, dan kita dapat menikmati kehidupan bukan seperti masa lalu ya, bukan seperti waktu sebelum pandemi. Tentu kita akan menikmati kehidupan yang baru, beradaptasi dengan new normal ya. Kita beradaptasi dengan normal yang baru, tentunya dengan harapan yang baru ya, puji Tuhan. Nah, tema kita pagi ini ya, tema kita hari ini dalam ibadah ini adalah besarnya kasih Tuhan. Besarnya kasih Tuhan, saudara. Kita ada pagi ini pun karena besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Saya bacakan ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, saudara, selalu ada dua sisi dalam kehidupan kita ya. Ini kita baca, ada malang, ada mujur ya. Ada tinggi, ada pendek. Ada gemuk, ada kurus. Ada tebal, ada tipis ya. Dan banyak hal lagi. Selalu ada dua sisi dalam kehidupan kita ya, seperti mata uang yang punya dua sisi. Karena mata uang kalau hanya satu sisi ya nggak laku, saudara ya. Nah, puji Tuhan. Jadi kita lihat firman Tuhan berkata, pada hari mujur bergembiralah ya. Ya pastinya ya, saudara. Mujur itu apa? Mujur itu senang, sukses, beruntung. Sedangkan kata malang itu punya arti celaka, tidak beruntung, ya, atau terjadi sesuatu dengan tiba-tiba, ya, atau kesusahan. Jadi pada hari mujur itu senang, sukses, beruntung, ya pasti kita harus bergembira, ya kan? Kita harus bergembira, kita harus bersyukur, ya. Tetapi firman Tuhan berkata, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah. Ya, firman Tuhan tidak berkata pada hari mujur bergembiralah, pada hari malang bersusahlah, ya, atau menangislah. Tidak, ya. Firman Tuhan berkata pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah. Ingat apa? Bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Ya, jadi ada dua hal yang kita hadapi. Satu waktu kita menghadapi hari mujur, kita bergembira.
ya. Tetapi ketika hari malang kita tidak boleh marah, ya. Nah, saya ingin mengajak saudara melihat mengenai kehidupan satu bangsa yang sangat dekat dengan kita, ya. Kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-15. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan mengenai bangsa Israel, ya. Dari tema jalani aja. Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir, ya, dengan kejadian yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa. Mereka bisa melewati laut di dalam kekeringan. Sampai mereka di ujung sana, ya, di daratan. Nah, apa yang terjadi setelah mereka sampai di daratan? Ada yang menangis terharu, ada yang menangis bahagia. Karena apa? Karena dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat bagaimana Firaun dan tentaranya, kereta kudanya itu terkubur di dalam laut merah itu. Sedangkan mereka yang tadinya berjalan di tengah-tengah laut itu bisa lolos, ya. Mereka bisa sampai ke daratan dengan selamat. Lalu saudara, kita membaca pasal Keluaran 15, saya bacakan ayat 1, 2, ya. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. 3, Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Ya, dikatakan dalam ayat ini pada waktu itu Musa menyanyi bersama-sama dengan orang Israel, menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, bangsa Israel bersorak-sorak. Ya, mereka menyanyi-nyanyi. Tadi isi dari lagunya apa? Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Tuhan keselamatanku, kupuji dia, Tuhan itu pahlawan perang, ya. Kata-kata yang mengagungkan Tuhan, ya. Kata-kata yang membesarkan Tuhan. Nah, saudara, memang ini yang harus dilakukan, ya. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita memuji Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan, mengagungkan dia. Di dalam ayat yang ke-21 dari pasal 15, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, ya. Menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Miriam tampil dengan rebana di tangannya, dan tampil semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ya. Jadi ada Musa yang mengajak bangsa Israel memuji Tuhan. Ada Miriam, saudara dari Musa, ya, yang dikatakan nabiah, ya. Dia memegang rebana di tangannya dan tampillah perempuan-perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Bersukacita menyanyilah bagi Tuhan, ya. Nah, ini memang yang harus dilakukan dalam hidup kita juga. Ketika kita mengalami berkat Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, ya, ketika kita mengalami kelepasan dari Tuhan, kita bersyukur. Kita berkata Tuhan itu baik, ya. Ada yang sudah ditolong oleh Tuhan dalam suatu masalah yang besar, dapat bersyukur kepada Tuhan, mengundang saudara-saudara seiman, mengucap syukur di dalam rumahnya, beribadah, ya. Memberi makan kepada banyak orang. Karena apa? Karena bersyukur. Ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Rasanya mulut mereka tak henti-hentinya berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Ya. Nah, saudara, tetapi kita melihat bahwa kehidupan tidak berjalan dalam satu sisi. Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran masih pasal yang ke-15, ayat 22 sampai ayat yang ke-27, ya. Saudara, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel, mereka tidak diam di tepi laut Teberau terus, ya.
Musa menyuruh orang Israel itu berangkat dari Laut Teberau itu. Mereka pergi ke padang gurun Syur. Dan 3 hari perjalanan lamanya di padang gurun itu mereka tidak mendapat air. Ayat yang ke-22. Masalah datang ya saudara. Saya katakan tadi selalu ada 2 sisi dalam hidup kita. Baru saja mereka bersuka cita, bersenang-senang. 3 hari perjalanan mereka dari Laut Teberau itu, dari tempat mereka bersuka cita itu ya. Lalu mereka berjalan 3 hari lamanya tidak mendapat air. Sampailah mereka ke satu tempat yang namanya Marah. Ya, di tempat itu dikatakan ada air tetapi tidak dapat diminum, ya. Di Marah. Marah adalah satu oase ya. Tanah yang subur dan banyak air di tengah padang pasir. Nah, di tengah padang pasir, saudara, karena itu dikatakan oase ya. Satu tanah yang subur, lalu banyak air di bawahnya itu, padahal itu di padang pasir. Tetapi airnya tidak dapat diminum. Karena apa? Karena dikatakan airnya pahit. Ya. Mereka tidak dapat minum karena airnya pahit rasanya. Sebab itu dikatakan tempat itu Marah. Yang artinya apa? Yang artinya pahit. Nah saudara, ayat 24 saya bacakan. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Mereka marah lagi kepada Musa. Seperti sebelum mereka melewati Laut Merah. Marah-marah kan? Musa, kami mau pulang aja. Ngapain kami di padang gurun? Ya. Tidak ada air yang dapat kami minum. Mereka marah-marah kepada Musa. Dan dikatakan ayat yang ke-25, Musa juga berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Ya. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu berubah menjadi manis. Artinya air itu dapat diminum. Layak untuk diminum. Ya. Ketika Musa melemparkan kayu itu ke dalam air itu berubah menjadi manis, ya. Air itu dapat diminum. Tadi mereka bersungut-sungut. Saudara, satu kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya, pada waktu dibawa keluar oleh Musa dari Mesir. Satu kata yang akan sering kita dengarkan dalam perjalanan mereka adalah apa? Bersungut-sungut. Bersungut-sungut ya saudara. Bersungut-sungut itu apa? Bersungut-sungut itu adalah ngomel, menggerutu, ya, yang terus menerus. Bisa itu sepanjang hari. Itu namanya bersungut-sungut. Ngoceh terus sepanjang hari. Ya, marah kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Siapa yang kita lihat di sini, saudara? Apa yang kita lihat? Sebenarnya kita melihat diri kita di sini, kan? Kita melihat diri kita. Ketika kita ditolong, kita bersyukur, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Sepertinya tak henti-hentinya mulut kita berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya. Kita berseru, kita berdoa, kita cerita kepada siapa yang kita jumpai, Tuhan baik banget, Tuhan baik banget, ya. Tetapi ketika satu sisi kita menghadapi masalah seperti ini, tidak ada air untuk diminum. Ya. Ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi tubuh ini, ya, bagi jasmani kita. Nah, apa yang kita lakukan? Seperti orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan? Ada. Ya, ada sebagian orang yang marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok begini, Tuhan kok begini. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa saya, Tuhan? Tapi ada juga sebagian yang ketika menghadapi masalah, ya, pencobaan, dia datang kepada Tuhan. Justru dia mencari Tuhan, ya. Ada. Tapi ada juga yang mencari Tuhan hanya ketika menghadapi masalah.
Banyak ya saudara. Ada gembala yang sampai hafal dombanya. Ketika domba ini mengikuti ibadah doa pertengahan minggu atau doa pada pagi hari, gembalanya sudah punya feeling. Pasti dia lagi punya masalah. Karena apa? Karena ketika hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah, dia nggak datang doa, saudara. Ya, tapi ketika dia punya masalah, dia datang doa. Bagus kan? Ya, ini satu langkah yang tepat. Ketika menghadapi masalah, dia datang cari Tuhan. Doa pertengahan minggu dia ikut, doa pagi hari dia ikut. Kalau bisa sebelum gereja buka dia sudah ada di depan pintu gereja. Tapi gembala yang baik tahu, ya, dia sudah hafal ini dombanya. Pasti dia punya masalah. Benar saudara. Ya, ternyata ini domba punya masalah. Ini orang punya masalah, dia cari Tuhan. Benar dia cari Tuhan. Tapi ketika masalahnya sudah selesai, sudah ditolong oleh Tuhan, dia sudah lupa saudara. Dia lupa kalau di gereja ada doa pertengahan minggu ya, atau doa malam. Dia lupa kalau ada doa pagi. Lupa. Karena masalahnya sudah baik-baik saja ya. Nah, mana yang kita pilih saudara? Apakah dengan adanya masalah kita marah-marah sama Tuhan? Jangan. Itu bukan hal yang baik ya. Apakah kalau ada masalah kita seperti tadi, seperti domba yang tadi, cari Tuhan, tapi kalau sudah ditolong lupa Tuhan? Jangan juga ya saudara. Ada masalah, tidak ada masalah, yang harus kita lakukan apa? Selalu datang kepada Tuhan ya. Selalu berkata Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Ya, kita yang selalu salah. Kita yang selalu menyimpang dari firman Tuhan. Nah, kita lihat kembali kepada bangsa Israel ya. Jadi mereka berseru-seru, lalu Musa berseru-seru, dan akhirnya dikatakan Tuhan menyuruh Musa mengambil kayu dan melemparkan ke dalam air yang pahit tadi. Air itu menjadi manis, ya. Dan bisa diminum, layak untuk diminum. Nah, berbicara tentang marah ya, tentang pahit. Ayub pernah menegur istrinya saudara. Ya, nanti baca di rumah kitab Ayub ya. Ayub pernah marah menegur istrinya. Karena istrinya berkata kepada dia, udah kutukilah Allah lalu matilah. Dan Ayub berkata, perkataanmu itu, omonganmu itu seperti perempuan gila. Hati-hati ya saudara. Ketika kita berkata seperti istri Ayub, Ayub berkata, omonganmu itu seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, dan kita tidak mau menerima yang buruk? Kata-kata Ayub ini memberi arti bagi kita ya saudara. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu kita terima dengan sukacita. Ya, saya juga mengalami, ya. Saya mengalami dan saya tidak berani bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa saya? Ya, karena saya tahu apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Ya, bukan untuk kita pertanyakan, bukan untuk kita perdebatkan dengan Tuhan. Jadi kita belajar kepada Ayub. Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk? Apakah kita hanya mau hari mujur dan tidak mau hari malang? Kedua hari itu dijadikan oleh Tuhan. Ya, yang mau tidak mau kita manusia menerimanya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 dikatakan jagalah ya, supaya jangan ada orang yang meninggalkan Tuhan, ya, supaya tidak terjadi kerusuhan, supaya tidak terjadi perpecahan, jangan sampai timbul akar pahit, ya. Jadi kepahitan itu berbahaya, ya saudara. Nah, dalam ayat yang ke-25, tadi Musa sudah berseru-seru dan mendapatkan kayu dan melemparkan itu ke air.
Kayu ini berbicara tentang apa? Kayu berbicara tentang salib Kristus. Ya. Salib Kristus mengubah segalanya. 2 minggu lagi kita akan memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Dan kita mempercayai bahwa salib Yesus mengubah segalanya. Salib Yesus memberi harapan untuk hari esok. Ya. Salib Yesus itu sudah menanggung segala penderitaan kita. Salib itu sudah menyelesaikan segala masalah-masalah kita, saudara. Sebenarnya salib itu sudah menyelesaikan segala pencobaan, ya, sakit penyakit yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Saya bacakan satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes pasal 19 ayat 30 berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus berkata apa? Sudah selesai. Ya. Sebenarnya segala masalah-masalah itu sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib, saudara. Kalau kita tahu itu, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu sudah diselesaikan di kayu salib. Yesus berkata sudah selesai. Ya. Nah, mungkin kita bertanya, loh, tapi kok saya masih mengalami? Saya masih mengalami sakit penyakit, saya masih mengalami kekurangan, saya masih mengalami, apalagi saudara, teman-temannya tadi itu ya, persoalan, saya masih mengalami kesulitan. Saya bacakan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 ya saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah saudara, kita sering membaca ayat ini ya, tapi coba perhatikan ayat ini baik-baik. Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apakah itu sakit penyakit, kesulitan, kekurangan, ya, dan semua hal-hal yang tidak enak itu masuk di dalam ayat ini. Yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Saudara, kita harus mengambil ayat ini ya, bagi kita, mengimaninya. Pencobaan yang kita sekarang alami ini adalah pencobaan yang biasa. Kata biasa berarti ada satu sisi lagi yang luar biasa. Nah, kemana yang luar biasa? Saudara, yang luar biasa sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Yang luar biasa sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Yang sekarang kita alami adalah hal yang biasa, saudara. Bukan yang luar biasa. Yang hal-hal yang biasa, ya. Yang dikatakan ayat selanjutnya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Kita manusia, ya, tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, sebab Allah itu setia dan Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, ya. Jadi yang kita tidak kuat sudah diselesaikan di kayu salib. Sekarang yang terjadi dalam hidup kita adalah hal yang biasa di mana kita kuat menghadapinya, ya. Lalu dikatakan pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, saudara. Kekuatan salib itu luar biasa, ya. Yang memampukan kita menghadapi segala
persoalan-persoalan dalam hidup ini karena itu yang biasa. Ya. Jadi kita kembali kepada bangsa Israel tadi, jangan kita seperti itu, ya. Kehidupan bangsa Israel dalam 1 Korintus 10, kalau saudara baca nanti ayat-ayat sebelumnya, memberi pelajaran kepada kita. Artinya kita melihat contoh seperti itu, kita jangan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu menjadi anak Tuhan. Ya. Sebab firman Tuhan sudah memberikan kepada kita jawabannya. Bahwa segala sesuatu yang kita hadapi itu adalah hal-hal yang biasa. Puji Tuhan, bukan yang luar biasa. Sebab yang luar biasa sudah selesai, saudara, di kayu salib. Ya. Salib berbicara tentang apa, saudara? Tentang pengorbanan, tentang kasih Kristus, ya. Salib berbicara tentang keselamatan. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita baca masih dalam Keluaran pasal 15 ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Ya, puji Tuhan. Lalu mereka berangkat, melanjutkan perjalanan, dan sampailah mereka di Elim, saudara. Ya. Sampailah mereka di Elim. Ada apa di Elim, saudara? Dikatakan Elim itu punya arti pohon besar. Ya, artinya tempat perlindungan. Sampailah mereka di Elim dan mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lihat saudara. Tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam perjalanan mereka, Tuhan tidak biarkan, ya. Tuhan tahu bahwa air di Mara itu tidak dapat diminum, tapi sebenarnya Tuhan siapkan Elim. Ya. Antara Mara dan Elim, kalau kita lihat di peta perjalanan bangsa Israel, jaraknya sedikit, saudara. Tidak jauh jaraknya, ya. Ada yang memprediksi hanya beberapa kilo, ya. Ada para ahli mengatakan sekitar 20 kilo dari Mara ke Elim. Tidak jauh, ya. Sebenarnya mereka jangan berhenti di Mara. Seharusnya mereka berjalan terus sampai ke Elim. Akhirnya mereka menemukan 12 mata air. Mata air. Bukan seperti tadi di Mara. Banyak air, ya. Tapi ini mata air. Ada 12 mata air. Mata air itu adalah air yang keluar terus menerus. Yang tidak ada henti-hentinya. Mata air, ya. Lalu ada 70 pohon korma. Tuhan menjamin kehidupan mereka di Elim. Minum ada mata air. Ya. Makan ada pohon kurma 70 pohon kurma yang bisa memberi mereka makan sampai kenyang, ya. Tuhan siapkan berkat di balik Mara, saudara. Jadi mereka seharusnya tidak berhenti di Mara, tadi saya katakan, ya. Tetapi ketika mereka berhenti di Mara, mereka pun melihat mujizat Tuhan, ya. Melihat salib Kristus yang menolong mereka. Ya, dan ketika mereka sampai di Elim, mereka menjumpai suatu tempat yang terkenal, ya, suatu tempat yang menyenangkan, mendapatkan mata air yang dapat diminum dan kurma untuk dimakan. Jadi kita lihat Tuhan itu selalu siapkan berkat di balik kepahitan, ya. Mara berarti pahit. Nah, saudara, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti caranya Tuhan, ya. Kita harus mengerti jalannya Tuhan dalam hidup kita. Kita harus mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup kita, ya. Dia tidak semena-mena, dia tidak hanya membawa kita berada di padang gurun lalu dibiarkan, tidak, ya. Tetapi dia menuntun kehidupan kita. Puji Tuhan, ya.
Kita siapkan diri menghadapi Paskah 2 minggu lagi, ya. Kita mengagungkan Tuhan, melihat besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita harus selalu menyiapkan diri kita menghadapi dua sisi, ya. Apakah setelah Elim mereka lalu hidup senang-senang? Tinggal aja di Elim, udah jangan jalan kemana-mana, tinggal di Elim? Tidak, ya. Mereka harus tetap melanjutkan perjalanan mereka. Tujuan mereka adalah Kanaan. Nah, kalau kita memperhatikan perjalanan mereka, di dalam perjalanan itu masih ada lagi, saudara, sungut-sungutnya, ya. Masih ada lagi ketika menghadapi Elim, waduh mereka bersuka cita, ya. Aduh ini banyak air, banyak kurma untuk kita makan. Tapi mereka nanti akan menghadapi sisi yang lain lagi, ya. Di mana akhirnya mereka bersungut-sungut lagi. Nah, kita belajar dari bangsa Israel ini, yang tadi saya katakan ini hidup kita seperti ini, saudara. Kita belajar mengerti firman Tuhan, ya. Tidak selayaknya kita bersungut-sungut dan marah sama Tuhan. Tidak sepantasnya kita hanya bersyukur kepada Tuhan ketika semuanya berjalan baik, ya. Semua oke, berkat oke, usaha oke, ya, rumah tangga oke, kesehatan oke, ya, baik-baik saja. Tetapi ketika satu sisi datang dalam hidup kita yang dikatakan hari malang tadi, terima karena kita sanggup melewatinya, ya. Kita sanggup melewatinya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Itu ada hal yang biasa, firman Tuhan katakan, ya. Nah, puji Tuhan. Siapkan diri ya saudara. Mungkin hari-hari kemarin saudara menghadapi hari malang. Siapkan diri untuk menghadapi hari mujur. Ya. Mungkin kemarin-kemarin kita sedang berada di marah, pahit. Siapkan diri untuk berada di Elim. Ya. Itu yang akan kita lalui dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap kuat ya saudara, tetap berharap kepada Tuhan, tetap melihat besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pagi ini setelah kami beribadah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami sebagai manusia. Tuhan, seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu. Ketika kami berada pada hari yang malang, kami bertanya-tanya Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Tetapi kami belajar dari firman-Mu, bahwa ada hari mujur buat kami. Hari mujur dan hari malang itu sudah ditentukan oleh Engkau Tuhan. Kami mau belajar untuk menerima semuanya. Karena apapun yang kami alami Tuhan, pencobaan-pencobaan dan segala masalah-masalah yang kami hadapi, kami tahu itu adalah hal yang biasa. Yang luar biasa sudah Engkau tanggung di kayu salib Tuhan. Yang biasa-biasa Engkau memberi ke kami kekuatan, sehingga kami mampu melewatinya Tuhan. Kami sanggup mengatasinya. Sebab Engkau yang memberi jalan keluar kepada kami. Bapa, pagi ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Kuatkanlah mereka, kuatkanlah hati mereka, kuatkanlah iman mereka Tuhan. Biarlah mata kami tertuju selalu kepada Engkau. Kami percaya tidak selamanya kami berada di dalam kesulitan, tidak selamanya kami berada di mara Tuhan. Tapi kami tahu kami sedang berjalan ke satu tempat, ke Elim, tempat yang penuh dengan makanan, minuman yang Tuhan sediakan bagi kami. Tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Kami percaya itu Tuhan. Segala sisi yang kami hadapi dalam hidup ini, kami percaya semua atas izin Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, usaha, dagang mereka, mata pencaharian mereka, apapun yang mereka lakukan untuk kehidupan ini, berkatilah Tuhan.
Jangan sampai ada satupun di antara mereka yang kekurangan. Sebab kami menaruh harap kami hanya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Turunkanlah berkat-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan Yesus, pandemi yang sedang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya kami sedang menuju kepada hari yang bahagia. Kami sedang menuju kepada penyelesaiannya Tuhan. Karena itu vaksin yang sedang diberikan kepada para lansia, Tuhan tolong campur tangan supaya semuanya memberi dampak yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami hari ini dan kami akan berjalan hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Para lansia, jangan lupa divaksin ya. Anak-anak muda, bantu orang tuamu untuk daftarkan mereka secara online ya, supaya semua para lansia divaksin dan hidup sehat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.